pagi, selamat beribadah. Anak-anak, hari ini senang sekali loh Losu VV bisa menemani kalian beribadah. Tapi bukan hanya Losu VV aja. Hari ini kita banyak yang menemani. Ada Losu Christine, ada Cece Angel dan juga Kakak Nathan. Wah, hari ini kita ramai sekali. Kita sungguh bersuka cita. Tapi sebelumnya Losu VV mau tanya dulu nih. Apa kabar anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore, sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore. Oke, mau bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia yang menyelamatkan kita dari dosa. Losu ajak kalian untuk semua berdiri, kita nyanyikan Citaku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini. Sekali lagi katakan, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Anak-anak, mari sekarang kita mau sama-sama berdoa ya. Kita mau tutup mata kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau boleh memberikan hari yang baru pada setiap kami. Dan saat ini kami mau beribadah. Tuhan sendiri yang boleh bantu setiap kami agar kami bisa fokus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, kita itu harusnya sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu besar, Dia itu kuat dan juga perkasa anak-anak. Dan Dia bisa melakukan apa saja, gak ada yang mustahil buat Dia. Kita mau nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh,
sekali anak-anak, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Karena Dia adalah Allah atau Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang maha tahu itu, Dia tahu dan kenal setiap kita. Dia kenal Losu, Dia kenal semua anak-anak, juga Losu, Koko dan Cece yang di sini. Tuhan tahu kita semua. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Dia tahu aku juga. Tuhan tahu kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Dia tahu aku juga. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Dia kenal aku juga. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Dia kenal aku juga. Anak-anak, kalian ada yang ingat nggak? Sudah berapa lama corona ini ada? Betul sekali anak-anak. Sudah lama sekali. Sudah lebih dari 1 tahun. Losu Feve percaya bahwa anak-anak semua tetap ingat untuk menjaga kesehatan kan? Iya, penting banget. Kita semua harus menjaga diri. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan kalau nggak penting-penting amat nggak usah keluar rumah. Dan kita semua pasti pingin sehat. Nggak usah pingin sehat dan anak-anak juga pasti pingin sehat. Semua orang itu pingin sehat. Bahkan orang kaya pun juga pingin sehat karena mereka juga bisa sakit. Dan sekalipun kaya dan punya banyak uang, gak akan bisa berbuat apa-apa kalau sakit. Betul sekali Losu Christine. Dan hari ini anak-anak kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang seorang yang kaya yang ingin sembuh dari sakitnya. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, langsung aja kalian nyanyikan Alkitab. Hai anak, lihatlah ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Hai kawan, lihatlah. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dulu yuk. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, saat ini kami mau datang untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bagi setiap kami untuk kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Anak-anak, kalian sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah, kalian sekarang duduk yang baik. Kita mau sama-sama. Hari ini cerita kita diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 19. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 19. Losu akan bercerita tentang sedang sakit. Dan dia mau bertemu dengan Bapak Elisa. Orang itu bernama
Bapak Naaman. Siapakah Bapak Naaman ini anak-anak? Bapak Naaman itu adalah seorang panglima perang. Dia adalah seorang pemimpin. Panglima perang itu adalah seseorang yang memimpin banyak tentara. Bapak Naaman ini sangat hebat anak-anak. Dia adalah panglima dari Raja Aram. Dia memimpin tentara Aram mengalahkan bangsa Israel. Bapak Naaman ini seorang pahlawan. Nah, karena Bapak Naaman ini sangat hebat, dia juga selalu menang saat berperang. Raja Aram sangat suka sama dia. Sama Bapak Naaman. Bapak Naaman adalah panglima yang sangat disayangi oleh raja. Bapak Naaman ini adalah seorang pemimpin yang kaya. Juga kekayaannya sangat banyak. Nah, suatu hari tiba-tiba saja Bapak Naaman ini sakit. Dia sakit yang sangat parah. Dia terkena kusta. Nah, sakit kusta itu adalah penyakit kulit. Penyakit yang sangat berbahaya juga menular. Seluruh badan dari Bapak Naaman ini penuh dengan kusta. Badannya penuh dengan luka. Dan waktu itu penyakit kusta belum ada obatnya. Bapak Naaman pun pergi berobat kemana-mana. Dia mencari dokter yang hebat di Aram. Dia kepengen sembuh. Tapi sayangnya anak-anak, tidak ada satu orang pun, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Bapak Naaman tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan supaya dia bisa sembuh. Waktu Bapak Naaman itu sedih dan putus asa, ada seorang hamba perempuan yang berkata kepada istri Bapak Naaman. Hamba itu bilang, kalau di Israel ada seorang nabi Tuhan, seorang nabi yang hebat, dia pasti bisa menyembuhkan penyakit Bapak Naaman. Anak-anak tahu nggak siapa nabi yang hebat itu? Betul sekali, dia adalah Nabi Elisa. Jadi akhirnya anak-anak, Bapak Naaman ini pergi ke Israel bersama dengan pasukan tentaranya untuk menemui Nabi Elisa. Dia juga membawa banyak sekali hadiah yang akan diserahkan ke Nabi Elisa kalau dia bisa menyembuhkannya. Nah, sesampainya di sana, Bapak Elisa menyuruh Bapak Naaman untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. 7 kali dia harus mandi menyelam di Sungai Yordan itu anak-anak. Anak-anak tahu nggak? Kalau Sungai Yordan itu bukan sungai yang bersih loh. Menurut Alkitab, Sungai Yordan itu sangat kotor, sangat jorok. Warna airnya itu berwarna coklat dan juga berlumpur. Anak-anak bayangkan, seorang panglima yang hebat, orang yang sangat kaya dan dihormati, dia harus mandi di sungai yang kotor seperti itu. Waktu mendengar perintah dari Nabi Elisa, gimana perasaan Bapak Naaman anak-anak? Bapak Naaman menjadi marah. Kenapa Nabi ini tidak mengobati aku saja? Kenapa dia tidak berdoa kepada Tuhannya supaya aku disembuhkan? Kenapa juga aku harus mandi di Sungai Yordan yang menjijikkan itu? Banyak kok sungai di Aram yang jauh lebih dan bagus. Kenapa harus dengan cara yang tidak masuk akal ini? Baru aku bisa disembuhkan. Tapi anak-anak, pegawai-pegawai panglima yang tadi Bapak Naaman bawa, ada yang bilang kepadanya, Bapak Naaman, seandainya Nabi Elisa menyuruh Bapak
untuk melakukan hal yang lebih sulit, Bapak akan melakukannya kan? Nabi ini loh cuma minta Bapak melakukan yang gampang. Cuma mandi di sungai Yordan. Lakukan saja Pak, supaya Bapak sembuh. Setelah Bapak Naaman pikir-pikir lagi, benar juga ya. Jadi Bapak Naaman akhirnya taat. Dia pergi ke sungai Yordan. Mungkin dengan terpaksa, dengan rasa jijik, dia masuk ke air sungai Yordan dan mandi. Bapak Naaman akhirnya masuk ke sungai Yordan itu anak-anak. Nah, ini Bapak Naaman, ini sungai Yordan. Ini Bapak Naaman lagi banyak sakit kustanya nih, tubuhnya penuh luka. Bapak Naaman berendam 1 kali. 1 kali muncul. Wah, ternyata belum sembuh. Berendam lagi 2 kali. Lalu 3 kali. Masih tetap sama. Dia belum sembuh anak-anak. Bapak Naaman pun berendam lagi. Karena pegawai-pegawai juga berkata, lagi Pak, masih kurang 4 kali. Jadi Bapak Naaman memasukkan badannya lagi anak-anak. 4 kali. Terus ke 5 kali. Belum sembuh juga. 6 kali. Masih belum sembuh juga anak-anak. Dan kita tunggu ya, yang ke 7 kali Bapak Naaman berendam lagi. Dan akhirnya setelah 7 kali dia berendam, dia sembuh anak-anak. Sakit kusta itu telah pergi. Kulitnya sudah menjadi bersih. Tidak ada lagi luka pada kulitnya. Nah, Bapak Naaman sangat senang sekali anak-anak. Karena dia sudah sembuh. Bapak Naaman sudah sembuh. Akhirnya Bapak Naaman mengerti bahwa ada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha tahu. Dia sekarang mengerti bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar. Yaitu Tuhan Allahnya orang Israel. Tuhan Allah kita semua. Dan Bapak Naaman pun percaya kepada Tuhan. Wah, sungguh kejadian yang ajaib anak-anak. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang maha tahu dan penuh kasih. Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mengasihi Bapak Naaman, juga mengasihi kita semua. Tuhan yang sama yang mengasihi Bapak Naaman tadi, mengasihi Lose, juga anak-anak semua. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang Bapak Naaman tadi butuhkan. Tuhan tahu semua kebutuhan kita dan Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita anak-anak. Tuhan bisa memakai Nabi Elisa untuk menolong Bapak Naaman. Dan Tuhan menolong kita semua melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bisa melalui papa mama kita, melalui kakek nenek kita, atau melalui guru-guru kita, juga bisa melalui teman-teman kita semua. Kadang-kadang cara Tuhan menolong kita itu tidak masuk di akal kita. Seperti tadi Bapak Naaman ditolong Tuhan dengan mandi di sungai Yordan, Bapak Naaman menjadi sembuh. Sama seperti Tuhan menolong Bapak Naaman, Tuhan juga mau menolong kita, mungkin dengan cara yang tidak terpikir oleh kita. Yang kita perlukan dan kita lakukan hanya dengan percaya saja dan menaati perintah-perintahnya. Selain dari kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari, ada kebutuhan lain yang jauh lebih besar. Seperti orang sakit yang butuh obat supaya dia bisa sembuh. Mereka datang kepada dokter.
Kita ini anak-anak, kita adalah orang yang berdosa. Kita butuh diselamatkan. Kita butuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Kematian Tuhan Yesus di atas salib telah membebaskan kita dari hukuman dosa. Karena Dia, Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Kita hanya apa? Kita hanya percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Ayo anak-anak, kita sama-sama menghafalkan AHA. AHA kita dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Sekali lagi yuk sama-sama kita hafalkan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Nah, kita mau melihat dulu nih video dari dua teman kita yang menghafalkan AHA-nya. 1 Samuel 2 ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. 1 Samuel 2 ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Anak-anak, kita sudah belajar bahwa Tuhan itu sangat besar dan Dia telah menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa. Maka seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Yuk kita mau sama-sama menyiapkan bejana untuk Tuhan. Anak-anak isi bejananya dengan hati yang penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Yesus. Kita sama-sama nyanyikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Sekali lagi katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Kita mau sama-sama berdoa, yuk kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, sungguh kami berterima kasih untuk semua kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan kalau kami punya Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha menyediakan semua kebutuhan kami. Bahkan sekalipun kadang cara-Mu Tuhan tidak masuk di akal kami. Kami hanya mau percaya kepadamu. Kami mohon Tuhan sendiri yang menolong untuk kami boleh selalu percaya dan taat kepada satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang boleh kami sembah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekali lagi Lose ingetin, jangan lupa craft-nya kalian kerjakan. Craft hari ini tadi sudah Lose kasih contoh waktu tadi Lose cerita. Nanti anak-anak udah selesai kerjakan, di foto atau di video kasih ke Lose-nya masing-masing. Oke anak-anak, ibadah kita sudah berakhir hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Anak-anak hebat selalu taat dan percaya kepada Tuhan. Anak-anak hebat selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Bye.